Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terang dunia, pengharapan umat manusia, dengan hati yang penuh syukur, kami memasuki minggu Advent. Kami mengingat kedatangan Yesus yang pertama dan menantikan kedatangannya yang kedua. Berkatilah firman yang akan disampaikan, yang berasal dari nubuatan Yesaya. Biarlah lilin pertama, lilin pengharapan yang kami nyalakan hari ini, mengingatkan kami bahwa terang sejati sudah datang dan akan datang lagi dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin. Selamat Minggu Advent Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita memasuki masa yang sangat spesial dalam kalender gereja, masa Advent. Kata Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Ini adalah masa 4 minggu sebelum Natal, di mana kita mengingat kedatangan Yesus yang pertama sebagai bayi di Bethlehem dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua sebagai Raja dalam kemuliaan. Di depan kita ada lilin Advent dengan 4 lilin. Ini setiap minggu kita nyalakan 1 lilin. Dan hari ini kita akan menyalakan lilin pengharapan. Kita memulai masa penantian ini dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu, kadang penantian Advent bisa terasa panjang dan membingungkan bagi anak-anak. Ada anak kecil yang bertanya kepada papanya, "Pak, kenapa di gereja ada lilin Advent 4?" Bapaknya menjawab, "Itu melambangkan 4 minggu menunggu Natal." Lalu si anak menyahut, "Oh, jadi kayak hitung mundur waktu nunggu THR ya Pak?" Bapaknya tersenyum, "Bukan nak, ini hitung mundur menunggu hadiah yang lebih besar dari THR, yaitu kedatangan Yesus." Bapak Ibu, orang Batak itu punya tradisi indah menjelang Advent dan Natal. Keluarga-keluarga mulai membersihkan rumah dari sekarang supaya rapi waktu Natal, menyiapkan dana untuk pesta, lalu sibuk dengan latihan paduan suara di gereja, atau bahkan merencanakan pulang kampung ke Bonasep Pasogit. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa yang paling penting bukanlah persiapan eksternal. Misalnya, rumah yang bersih, dana yang siap, baju baru, tetapi melainkan persiapan internal. Apa itu? Persiapan hati kita untuk menyambut Yesus. Bahwa kita dipanggil untuk memiliki rohani yang siap dan hidup yang berkenan. Jadi hari ini bahwa firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 ini akan mengajar kita tentang hakikat persiapan sejati itu, yaitu berjalan dalam terang Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Kalau tidak ada Alkitab, saya akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjalani hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan."
Bapak Ibu, Yesaya 2 ayat 1-5 ini adalah salah satu nubuatan paling indah tentang zaman mesianik. Sekarang mari kita lihat konteks historis dan teologisnya. Jadi Nabi Yesaya itu berarti Tuhan menyelamatkan atau keselamatan dari Tuhan. Dia melayani di kerajaan Yehuda, itu bagian selatan ya. Itu sekitar 740 sampai 700 sebelum Masehi. Jadi konteks pada masa itu adalah Yehuda sedang menghadapi ancaman Asyur. Secara politik dan ekonomi, Yehuda mungkin tampak baik, tetapi di dalamnya ada masalah serius, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Allah. Di sini Yesaya menggambarkan Yehuda sebagai bangsa yang memberontak, atau kota yang tadinya setia kini menjadi sundal, sehingga Tuhan tidak berkenan pada ibadah dan persembahan mereka. Yesaya 2 ayat 1-5 ini muncul setelah Yesaya 1 yang keras berisi penghakiman dan kencaman terhadap dosa dan kemunafikan agama Yehuda. Namun tiba-tiba di pasal 2 ayat 1-5 ini ada perubahan total, dari penghakiman menuju pengharapan, dari kegelapan menuju terang, dari kehancuran menuju pemulihan. Ini adalah pola dalam Alkitab. Tuhan menghakimi dosa, tetapi Dia juga memberi pengharapan pemulihan. Bapak Ibu, sekarang kalau kita lihat dulu nubuatan eskatologis dan penggenapan ganda. Jadi teks ini menubuatkan hari-hari yang terakhir. Ini bukan berarti akhir dunia, tetapi zaman mesianik. Kalau dalam perjanjian baru, zaman ini sudah dimulai sejak Yesus datang pertama kali. Jadi, nubuatan ini memiliki penggenapan ganda. Kenapa ganda? Yang pertama, itu penggenapan pertama adalah kedatangan Yesus yang pertama, di mana Dia datang sebagai terang dunia. Dia mengajar, dan bangsa-bangsa mulai datang kepadanya. Dan penggenapan kedua, yaitu kedatangan Yesus yang kedua, di mana Dia akan datang sebagai Raja. Semua bangsa akan mengakui Dia, dan damai sejahtera kekal akan terwujud. Inilah mengapa Yesaya 2 sampai 1-5 ini sangat pas untuk minggu kita Advent. Kita merayakan penggenapan yang sudah terjadi dan menantikan penggenapan yang sempurna. Sekarang kita melihat eksposisinya ya, jalan menuju terang Tuhan. Jadi kalau kita baca dari Efesus 2 ayat 1-5 ini dibagi dua. Bagian pertama yaitu visi universal, itu ayat 1-4. Dan yang kedua adalah seruan etis, itu ayat 5 ya. Jadi Yesaya memulai dengan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Ini sangat penting. Jadi ini bukan ide Yesaya, melainkan wahyu dari Tuhan. Di ayat 2a dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ini maksudnya adalah bahwa gunung tempat rumah Tuhan ini mengacu pada Gunung Sion di Yerusalem, adalah tempat bait Allah. Namun, kalau secara rohani, ini melambangkan gereja perjanjian baru, tubuh Kristus sebagai pusat kekuasaan ilahi yang kekal dan stabil. Yang kedua, dikatakan akan berdiri tegak. Jadi, kalau dari bahasa aslinya ya, itu berarti berdiri kokoh, mapan, sesuatu yang tetap dan stabil secara ilahi. Stabilitas rumah Tuhan menandakan kekuasaan dan kehadiran Allah yang kekal di tengah perubahan sejarah. Sekarang kita akan melihat bahwa bangsa-bangsa akan mencari terang. Kalau kita baca di ayat 2b sampai 3 dikatakan, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub.
Kalau segala bangsa akan berduyun-duyun, ini maksudnya adalah mengalir seperti sungai. Ini adalah metafora yang sangat indah bahwa bangsa-bangsa akan mengalir naik ke gunung, ditarik oleh kasih Allah. Ini menunjukkan misi Allah bersifat inklusif dan universal. Kalau kita orang Batak, dulunya adalah menyembah berhala dan hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika Injil datang ke tanah Batak dan kita menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang berdatangan, jadi kita mengenal Yesus, Sang Terang Dunia. Ini bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih karunia Allah. Lalu kata mari kita naik, ini adalah ajakan kolektif. Artinya bersama-sama, bukan berjalan sendiri, tetapi saling mengajak. Jadi kalau orang Batak, kita itu punya tradisi. Selalu dimulai dari kegiatan apapun, selalu bersama-sama, ibadah bersama, kebaktian, partangyangan. Artinya dimanapun kita berada selalu mau berusaha bersatu. Kalau di perantauan ada persahutan, ada misalnya yang satu kampung, nomor dongat tubuh, artinya kita selalu hidup bersama. Jadi dalam perjalanan rohani menuju surga, kita tidak boleh jalan sendirian. Kita harus saling menguatkan, mengajak keluarga, saudara, dan teman. Jadi masa Advent adalah masa untuk menantikan Yesus bersama-sama. Sekarang kita lihat bahwa Tuhan mengajar dan mengubah. Dikatakan tadi bangsa-bangsa datang ke gunung Tuhan dengan satu tujuan utama, supaya ia mengajar kita tentang jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi kalau Tuhan mengajar, ya, ini mereka datang bukan untuk wisata rohani, tetapi untuk belajar dari Yesus, menerima instruksi dan dibimbing. Jadi ketika berbicara tentang pengajaran atau Torah, yang keluar dari Sion adalah pedoman moral, sumber keadilan, dan damai sejahtera sejati. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya, bahwa firman Tuhan itu adalah GPS rohani kita. Kita harus belajar jalan Tuhan. Bagaimana kerendahan hati, pelayanan, pengorbanan, dan bagaimana kita mengamalkannya. Jangan hanya tahu tentang Yesus, tetapi ikuti Yesus. Itu yang penting. Orang Batak suka bilang, bicara kita tidak pakai uang. Artinya kita gampang sekali bicara, tapi susah untuk melakukan. Ketika berbicara Advent, mengajak kita untuk berubah dari sekedar tahu menjadi bertindak. Lalu kalau kita lihat di ayat 4, ini ada transformasi damai sejahtera. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ini adalah gambaran transformasi sosial total. Kekuatan yang dulu menghancurkan kini membangun. Tahun ini gereja kita HKBP adalah tahun transformasi. Makanya ini sangat cocok bagi kita saat ini. Bagaimana pedang menjadi mata bajak? Yang kita tahu bahwa pedang adalah alat yang memotong dan menghancurkan dan bisa masa depan, ya, menghancurkan masa depan kita. Jadi mata bajak adalah alat yang mempersiapkan tanah bagi kehidupan dan panen. Damai sejahtera di sini adalah keutuhan, keseimbangan, dan relasi yang dipulihkan. Kata sejahtera di sini adalah memakai kata shalom, ya. Dulu kita sebelum masuk Injil ke tanah Batak, kita ada tradisi kadang-kadang berburu kepala, ya. Itu bisa perang antara marga. Tetapi ketika Injil datang, permusuhan itu mulai terkikis, berhenti,
Dan marga-marga yang dulu musuh sekarang menjadi saudara di dalam Kristus. Inilah sebenarnya penggenapan Yesaya, bahwa Kristus membawa damai sejahtera. Kita dipanggil untuk menolak kebencian, kekerasan, dan perang. Sekarang kita lihat di ayat yang kelima, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ini adalah panggilan untuk hidup di dalam terang. Jadi inilah menjadi titik balik. Bukan lagi nubuatan masa depan, tetapi ajakan mendesak untuk masa kini. Dikatakan, hai kaum keturunan Yakub. Ini sebenarnya panggilan personal kepada umat percaya. Kita adalah keturunan rohani Yakub, Abraham, melalui iman kepada Kristus. Di sini kita punya, sudah punya kalau marga rohani, kita ini adalah anak-anak Allah. Dikatakan lagi tadi berjalan dalam terang Tuhan. Kata berjalan di sini berarti bagaimana cara hidup atau gaya hidup yang baru. Terang adalah simbol kehadiran dan pernyataan Allah. Ketika berjalan dalam terang berarti hidup dalam ketaatan kepada firman, keadilan, dan kasih Allah. Jadi kalau kita lihat di perjanjian baru, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita lebih mencintai terang daripada kegelapan. Dalam teranglah kita menemukan kehidupan. Yang menjadi tantangan dunia, bahwa dunia sering memilih jalan gelap. Di sana ada kebencian, ada kekerasan, ada perang, bahkan di tengah peperangan yang tak kunjung usai. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kita harus tetap berkomitmen, menolak kebencian dan permusuhan. Sekarang bagaimana kita mengaplikasikan khusus tentang Advent ini? Advent pertama, kita merayakan terang pengharapan, bahwa ada jangkar pengharapan. Kalau konsep Batak tentang fondasi yang kuat atau pegangan hidup itu sangat selaras dengan simbol jangkar atau sauh, yang merupakan simbol penting di masa Advent, bahwa jangkar adalah alat yang kuat untuk menahan kapal agar tidak oleng atau hanyut. Yesus Kristus adalah jangkar yang kokoh dan aman bagi jiwa kita. Berjalan dalam terang Tuhan berarti kita menjadikan Kristus jangkar yang kokoh itu sebagai pegangan hidup kita. Yang kedua, bagaimana persiapan kita, persiapan internal, bahwa Yesaya tadi 2 ayat 5 mengatakan adalah panggilan untuk meninggalkan kegelapan. Jangan sibuk hanya dengan persiapan eksternal, baju baru, kado, bagaimana pesta yang meriah, tetapi bahwa Natal seringkali menjadi ajang pamer. Baju yang paling bagus, kado yang paling mahal. Tetapi harus kita ingat, Yesus itu lahir di kandang, bukan di istana. Karena itu, mari kita fokuskan pada persiapan hati. Mari kita bertobat dari dosa, mengakui kesalahan, dan berpaling dari jalan yang salah. Lalu berdamai dengan sesama, mengampuni yang menyakiti kita, dan melakukan rekonsiliasi. Dan bagaimana kita belajar melakukan firman Tuhan, menjadi firman sebagai pedoman. Karena itu ada tantangan bagi kita. Seringkali Advent di tengah kesibukan, realita kita menjelang Natal adalah kesibukan. Bagaimana kita persiapan pesta, bagaimana kita mencari THR, urus mudik. Bahayanya adalah sibuk dengan persiapan sampai lupa yang dirayakan. Karena itu, bagaimana solusinya? Kita jadwalkan waktu khusus setiap hari selama Advent untuk membaca Alkitab, berdoa, dan merenungkan maknanya. Jangan biarkan 4 minggu ini berlalu begitu saja. Ingatlah, kita harus menjadi teladan bagi sesama, menghadirkan hidup yang benar, dan mengupayakan perdamaian. Jadi, saudara-saudara terkasih,
Yesaya 2 ayat 1-5 ini memberikan kita visi yang indah tentang zaman mesianik, di mana terang datang dari gunung Tuhan. Visi ini sudah mulai digenapi dalam kedatangan Yesus yang pertama dan akan sempurna dalam kedatangannya yang kedua. Di Advent pertama ini, mari kita jawab panggilan Yesaya ayat 5. Hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mengambil 4 komitmen Advent. Yang pertama, menantikan dengan pengharapan. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana baik. Jangan putus asa meskipun situasi sulit. Yang kedua, naik ke gunung Tuhan bersama-sama. Jadi kita tidak berjalan sendirian. Ajak keluarga dan teman untuk makin dekat dengan Tuhan. Ingat prinsip Batak itu hasadaun, itu untuk saling mendukung. Yang ketiga, belajar dan melakukan firman Tuhan. Jadikan firman sebagai pedoman hidup, bukan hanya pengetahuan. Yang terakhir, berjalan dalam terang Tuhan, bahwa kita hidup jujur dan benar meninggalkan kegelapan dan mengikuti Yesus Kristus, Sang Terang Dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terang yang tidak pernah padam, terima kasih untuk masa Advent ini, masa penantian yang penuh makna. Kami bersyukur bahwa nubuatan Yesaya sudah mulai digenapi. Yesus sudah datang sebagai terang dunia. Dia sudah membawa damai sejahtera dan mengajar kami jalan-jalan-Mu. Tolonglah kami untuk mempersiapkan hati, bukan hanya persiapan eksternal. Bantulah kami untuk hidup dalam pengharapan dan berjalan dalam terang-Mu, meninggalkan kebencian, kekerasan, dan permusuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, yang sudah datang dan akan datang lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mendengar. Kalau Bapak Ibu diberkati, bagikan podcast ini kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada teman, dimanapun mereka berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.